Pagi, Pak. Oke, kita lanjutkan ke pertemuan 6. Ini kuliah pengganti karena tanggal 28 kita sudah mulai libur, jadi gantinya hari ini ya, Jumat. Kamis tetap ada kuliah ya. Jadi Ya, minggu ini 2 kali. Oke. Di pertemuan ke-6 ini kita akan bahas mengenai model Internet of Things. Nah, di sini modelnya ada referensinya, kemudian domain, informasi, kemudian fungsional, komunikasi, dan keamanan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa model referensi IoT ini terdiri dari jumlah perangkat yang terhubung ke jaringan internet di seluruh dunia, yang setiap harinya itu selalu bertambah. Nah, ini fenomena ini dikenal sebagai Internet of Things. Nah, ini akan mempengaruhi area kehidupan kita ya. Jadi secara tidak langsung kita sudah berinteraksi dengan IoT. Nah, kemudian ada standar internasional yang baru diterbitkan. Ini akan membantu untuk memastikan bahwa IoT ini bisa berjalan mulus, lebih aman, dan lebih tangguh ya. Nah, mulai dari kendaraan ya tanpa pengemudi ya, sekarang sudah ada seperti mobil Tesla ya. Mobil Tesla itu mobil listrik ya, itu tanpa pengemudi sudah bisa jalan ya. Artinya Anda tinggal duduk di belakang kemudinya, tapi Anda nggak usah nyetir lagi, tinggal Anda setting, mobilnya sudah jalan. Kemudian pertanian dengan presisi, kemudian manufaktur pintar, kemudian e-health, smart city, ya. Nah, di sini IoT sudah ada di mana-mana dan terus berkembang. Nah, ini akan melibatkan integrasi di berbagai benda dalam sistem IT. Jadi memungkinkan perangkat elektronik untuk berinteraksi dengan dunia fisik. Kemudian aplikasi IoT ini memang tidak punya batasan. Tapi ketika fenomena ini menjadi booming, ya meningkat pada tuntutan keamanan, kepercayaan, dan basis dari mana teknologi itu bisa dikembangkan lebih lanjut dengan langkah-langkah seperti sistem yang robust, yang sistem yang lebih canggih lagi dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke ISO atau IIC ya. Ini IIC-nya 30141, di mana IoT ini merupakan referensi arsitektur yang menyediakan arsitektur referensi IoT yang berstandar internasional menggunakan kosakata umum, kemudian desain yang bisa digunakan kembali, dan praktek terbaik industri. Kemudian menurut Dr. Vanquist Fuller, ya, Ketua Komite Teknis Gabungan ISO dan Komisi Teknis Internasional IIC, itu mengembangkan standar yang mengatakan bahwa IoT berkembang pesat karena adanya perkembangan dalam bidang ICT, ya, Internet, Communication, dan Telecommunication. Ya. Kemudian dia berpendapat bahwa dia perlu melihat arsitektur referensi untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko. Kemudian ISO atau IIC 30141 ini tujuannya melakukan hal tersebut, ya, maksimalkan manfaat, kemudian mengurangi risiko. Kemudian dia juga akan menyediakan kerangka kerja umum untuk perancangan ataupun pengembangan aplikasi IoT yang memungkinkan sistem bisa dipercaya, yang artinya mereka bisa diandalkan aman, nyaman, kemudian menghormati privacy, dan bisa menahan gangguan seperti bencana alam maupun serangan dari pihak yang tidak berkepentingan, dalam hal ini hacker. Kemudian sudah banyak standar yang diterbitkan untuk ketahanan, keselamatan, dan keamanan, tambah pula. Nah, standar ini akan memberikan referensi arsitektur untuk
menerapkannya pada sistem IoT. Nah, ISO ini itu dikembangkan oleh Komite Teknis Gabungan ISO ICP GPC 1. Nah, teknologi informasi, subkomite SG41, Internet of Things dan teknologi terkait. Kemudian sekretariatnya dipegang oleh IETS, yaitu anggota ISO dari Korea. Nah, ini model domain IoT, di mana di sini ada service-nya, kemudian virtual entity, kemudian physical entity, kemudian resource, device, network resource, kemudian on-device resource, kemudian ada aktuator, text, dan sensor. Nah, untuk di sini bahwa domain ini merupakan model restrict the virtual representation of physical entity. Nah, ini ketika diterapkan di dunia kesehatan, ya, mulai dari medisnya, ya, kemudian pasien terhubung dengan layanannya, ya, ini ada database-nya, kemudian ke virtual entity, kemudian physical entity, di sini ada NFC tag, ya, kemudian resource, kemudian nanti ada description-nya, misalkan rekam medisnya dan sebagainya, network resource, ini ada di cloud, storage, dan on-device resource. Ya, misalnya di ROM atau di perangkat yang lain. Nah, kemudian device-nya bisa handheld mobile, jadi bisa menggunakan handphone. Kemudian untuk model informasi IoT, ini dasarnya mengacu pada benda-benda yang diidentifikasikan secara unik sebagai representasi virtual dalam struktur yang berbasis internet. Ya, ini seperti ini. Ya, misalkan konsumennya siapa, kemudian service providernya, kemudian operation-nya, kemudian distribusinya, kemudian market. Nah, nanti akan terhubung dengan bidang komersial, ya, kemudian bidang industri dan lain-lain. Nah, ini penerapannya, ya, di bidang retail, bidang konsumer ataupun home ataupun perumahan, kemudian security, surveillance, kemudian industrial, kemudian transportation, healthcare, kemudian smart infrastruktur dan lain-lain. Nah, ini model IoT, ya, perkembangan revolusi industri 1, 2, sampai dengan industri 4.0. Nah, dalam revolusi 4.0 setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu yang namanya IoT, kemudian Big Data, kemudian Artificial Intelligence, Cloud Computing, kemudian Additive Manufacture, kemudian di sini untuk IoT-nya sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, kemudian mesin digital dalam satu keterhubungan, ya. Nah, untuk menjalankan fungsinya, ya, melalui komunikasi data pada jaringan internet, ya, tanpa memerlukan interaksi antar manusia maupun interaksi manusia dengan komputer. Nah, sistem IoT ini integrasinya 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antarmuka pengguna. Contoh di sini untuk IoT di Indonesia, misalkan Goes, IoT untuk bike sharing. Kemudian e-fishery untuk IoT pemberi pakan ikan secara otomatis. Kemudian IoT untuk smart city dan HARA, ya, artinya untuk IoT untuk pangan dan pertanian. Kemudian untuk big data-nya, ini istilah untuk menggambarkan volume data yang besar, ya, baik itu terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun bukan di sini big data itu bukan jumlah data yang penting. Bisa saja datanya banyak, tapi ternyata setelah dianalisis, ternyata datanya nggak terlalu penting, gitu, ya. Melainkan di sini big data harus punya kepentingan terhadap organisasi, terhadap data. Dan big data bisa dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik.
penyedia layanan big data ini ada Stornat platform, kemudian TQ platform, kemudian ada Warung Data dan Databot. Kemudian yang ketiga ada AI atau Artificial Intelligence. Nah, AI ini merupakan sebuah teknologi komputer ataupun mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. Nah, AI ini bekerja dengan mempelajari data ya yang diterima secara berkesinambungan. Ya, semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI bisa membuat prediksi. Aplikasi chatbot ya dan pengenalan wajah, face recognition yang ada di handphone kamu ya, itu salah satu contoh penerapan AI. Ya. Kemudian cloud computing atau komputasi awan, tapi lebih enak kita nyebutnya cloud computing, yaitu teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi, di mana penggunaan komputer ini diberikan hak akses login ya untuk menggunakan cloud ya. Kemudian kita melakukan konfigurasi di servernya melalui internet. Contoh misalkan hosting situs web yang berbentuk server virtual ya. Ada 3 model di sini untuk cloud computing, yaitu cloud software as service, kemudian cloud platform as service, kemudian infrastruktur as a service ya. Nah, ini model komunikasi IoT. Nah, ini model domain di bidang komunikasi khususnya kereta api. Nah, di mana pengguna dan petugas KAI-nya saling berinteraksi untuk mendeteksi kereta apinya sudah di mana, atau Anda mau pesan tiket ya, tiket tanggal berapa, kemudian tujuannya kemana, kemudian dilihat kursinya masih ada yang kosong atau sudah penuh ya. Nah, itu bisa dilihat dengan sistem KAI ini ya. Kapan tibanya, kapan berangkat ya. Kemudian model keamanan IoT di sini ya bisa menggunakan satelit ya ataupun yang lain ya. Ya, ini walaupun misalkan penggunaannya beda-beda, ada yang di rumah, ada yang kendaraan atau bidang kesehatan maupun bidang industri dan lain-lain. Oke, itu saja untuk pertemuan ke-6 ya. Sampai ketemu lagi hari Kamis ya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat WA, silakan ya. Oke, saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.